شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayolah ikhwah azani wa azakullah jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bulanan kita, yang dimana kita membacakan kutaib atau kitab yang tidak besar yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita, kedudukan kita, posisi kita dari akhlak-akhlaknya para salaf, yang dimana inti yang ditulis di sini bersumber dari dua kitab besar, yaitu Syiar A'lamin Nubala dan Sifatus Sahbah. Ayolah ikhwah azani wa asqullah. Di bab yang pertama terkait dengan masalah keikhlasan, maka tinggal dua riwayat yang kita bacakan. Namun sebelum kita bacakan yang dua sebelum terakhir, ini menjelaskan tentang riwayat yang sebelumnya. Kita ulangi sejenak, yaitu wa an Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Dari Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmatinya, maka beliau mengatakan, ya miskin, sungguh kasihan sekali. Siapa yang kasihan? Beliau mengatakan, anta musi'u wa tara annaka muhsin. Sungguh kasihan ketika engkau musi, engkau itu orang yang buruk, orang yang jelek. Maksudnya perangainya, perilakunya, perbuatannya. Wa tara annaka muhsin, dan engkau melihat seakan-akan engkau orang yang ihsan, orang yang bagus, orang yang baik. Wa anta jahil wa tara annaka alim. Engkau adalah orang yang jahil, sedangkan engkau memandang bahwasanya engkau adalah orang yang alim. Aslinya jahil tapi menganggap dirinya alim. Wa tabkhal wa tara annaka karim. Bahwasanya engkau orang yang bakhil, orang yang pelit, tapi engkau memandang bahwasanya engkau seakan-akan orang yang karim, orang yang mulia, orang yang dermawan. Wa ahmaq wa tara annaka aqil. Engkau orang yang ahmak, orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, orang yang pendek pikirannya. Wa tara annaka aqil, dan engkau memandang bahwasanya engkau seakan-akan orang yang berakal. Ajaluka qasir, bahwasanya ajalmu itu pendek sekali. Wa amaluka tawil, adapun cita-citamu terlalu panjang. Ini menunjukkan bagaimanakah nasihat beliau, bahwasanya kita diingatkan untuk melihat diri kita. Bagaimanakah kita memandang diri kita? Apa yang disampaikan beliau memang demikian. Maka disebutkan qultu, saya mengatakan, yaitu Al-Imam Ad-Dahabi Al-Qail, wallahi, demi Allah. Imam Ad-Dahabi mengatakan, demi Allah, sidqun ay sadaq, benar memang yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau menambahi, wa anta dhalim wa tara annaka madlum. Engkau sebenarnya orang yang dhalim, suka berbuat aniaya, suka berbuat aniaya. Wa annaka wa tara annaka madlum, dan engkau memandang bahwa engkau seakan-akan orang terdolimi. Membalik kondisi yang sebenarnya. Kita suka berbuat dolim, tapi kita seringnya yang kalau kita mengucapkan kepada orang lain, saya ini orang yang terdolimi, saya suka diginikan. Padahal kita juga tidak kalah sering membuat orang menyusahkan, atau orang lain itu susah karena perilaku kita. Maka ditambahkan di beliau tentang masalah kedoliman. Wa akilun lil haram, dan
akilunil haram, yaitu pemakan barang-barang yang haram, wa tara annaka mutawarri, dan engkau memandang bahwasanya engkau orang yang warok. Orang yang warok itu orang yang menjauhi perbuatan makanan-makanan yang haram, bahkan makanan-makanan yang bukan haram, yang makruh saja dijauhi. Yang mubah juga hati-hati. Ini orang yang warok demikian. Tapi kadang-kadang dia lupa bahwasanya orang ini ketika memandang orang lain melakukan demikian, dia mengatakan si fulan itu demikian, demikian, demikian dan demikian. Sementara dirinya kadang ada termasuk di dalamnya. Tapi kalau mengatakan kekurangan, kesalahan orang lain bisa lengkap. Untuk memandang dirinya itu lupa. Naudzubillah. Wa fasikun wa ta'taqidu annaka adlun. Wa fasik, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang fasik, suka berbuat dosa. Wa ta'taqidu annaka adlun, dan engkau meyakini engkau adalah orang yang adil, orang yang saleh. Naudzubillah. Inilah orang yang tidak paham terhadap dirinya sendiri. Wa talibul ilmi lidunya wa tara annaka tatlubu lillah, dan engkau menuntut ilmu sebenarnya tujuannya untuk dunia, tapi engkau memandang selama engkau menuntut ilmu seakan-akan lillah, karena Allah Ta'ala. Salah satu indikasinya oleh wahazani wahazakullah, ketika seorang menuntut ilmu, maka kemudian ketika dia memiliki ilmu tersebut, mendapatkan ilmu tersebut, memiliki al-faham, pemahaman, maka sudah menjadi kewajiban dia untuk menyampaikan kepada orang lain, mendakwahkannya. Nah, disinilah ujian seorang penuntut ilmu. Apakah ketika mereka menyampaikan ilmunya kepada orang lain, ya, itu betul-betul lillah, ataukah tidak ketika dia menuntut ilmunya? Karena tidak jarang ya lihwah azani wa azakullah, lesannya mengatakan bahwasanya aku menuntut ilmu karena Allah, tapi praktek yang ada ketika dia menuntut ilmu, dia ingin jadi seorang ini. Kalau ilmu din, ingin menjadi seorang ustadz, ingin menjadi seorang yang dai, supaya nanti apa? Nanti bisa memiliki kedudukan di masyarakat, bisa menyampaikan kepada orang-orang, bisa menjadi tokoh dan yang lainnya. Maka niat dan juga keinginan adalah urusan dunia, urusan dunia. Maka disini ikhwah azani wa azakumullah, terkait dengan bab ini itu masalah keikhlasan. Maka apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah merupakan hal yang harus kita introspeksi pada diri kita. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, padahal aslinya sebaliknya. Naudzubillah. Maka lebih baik kita itu mengakui apa yang kita miliki. Mungkin kalau itu kurang, kita katakan kurang. Ya, kita belum bisa, katakan belum bisa. Jujur di dalam apa yang kita miliki. Baik. Ini mengingatkan yang sebelumnya, bahwasanya orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu memandang dirinya itu memiliki kekurangan, sehingga dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bagian riwayat yang terakhir ini agak panjang, disebutkan qal Yusuf ibnu Ahmad Asy-Syairazi, berkata Yusuf bin Ahmad Asy-Syairazi, fi arba'inal buldan lahu, dia punya buku namanya Arba'inal Buldan, 40 negeri. Berarti beliau pernah mengadakan perjalanan yang ke 40 negeri ini. Maka beliau mengatakan lamma rahiltu ila syaikhina, ketika kami, yaitu rihlah, pergi menuju syekh kami, menuju guru kami, rihlatad dunya. Rihlatad dunya yaitu rihlah di dunia ini, yaitu melakukan perjalanan dunia ini. Wa musnidal asr, dan dia perjalanannya untuk menemui syekhnya itu tujuannya adalah untuk musnid, untuk mencari orang yang punya sanad al-asr di masa itu, di waktu itu. Jadi cari ulama ahli sanad di saat itu. Itu memang pada saat itu Masya Allah, kita tahu bagaimana para ulama, terutama ulama hadis,
Mereka kita mencari sanad itu sudah bahasa kita itu total, ya, total. Artinya apa? Pengen dapat satu hadis apapun dilakukan. Salah satunya dikisahkan ini. Wa abal waqt, bahkan beliau mengabaikan waktu, artinya waktu kapanpun yang dibutuhkan tidak peduli. Pokoknya harus sampai kepada yang diinginkan. Hanya mencari satu hadis. Qaddarallahu li al-busula ilaih. Allah mentakdirkan untukku aku sampai kepadanya, kepada syekh kami. Fi akhiri biladi Kirman, yaitu di ujung negeri Kirman, kota namanya Kirman. Fasalamtu alaih, maka kemudian aku menyalami syekh kami. Wa qabbaltuhu, dan aku menciumnya. Mencium bagaimana kebiasaan orang Arab mencium keningnya, yaitu tanda kehormatan. Wa jalastu baina yadayhi, dan aku duduk di hadapannya. Maka ketika aku sudah menghadap di hadapan syekhku, di hadapan guruku, ya, faqala li, maka kemudian syekhku itu bertanya kepadaku, ma uqaddimuka hadil bilad, apa yang membuatmu datang ke negeri ini? Ini menunjukkan bahwasanya syekhnya tahu siapa yang datang, karena memang pernah mengambil ilmu dari syekh ini. Kenapa datang jauh-jauh dari sini? Apa tujuanmu? Qultu, maka aku katakan, maka Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi mengatakan, kana qasdi ilaik, niatku ingin menemuimu. Niatku ingin menemui wahai syekh. Wa muawwali ba'dallah alaik, dan yang aku harapkan setelah Allah adalah engkau. Aku berharap, ya betulnya berharap hanya kepada Allah semata, kemudian berharap kepada engkau. Maka ini menunjukkan bagaimanakah ketika kita memiliki tujuan, harapan, pertama harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang kita tuju, yang kita harapkan. Kemudian beliau mengatakan, waqad katabtu ma waqa'a ilayya min haditsika biqalami, maka sungguh aku telah menulis apa yang aku dapatkan darimu, dari hadismu itu dengan kolamku, dengan tulisan-tulisanku. Jadi beliau pernah belajar, kemudian apa yang didapatkan ditulis sendiri. Wa sa'aitu ilaika biqadami, dan aku berusaha untuk bisa sampai kepadamu dengan kakiku, maksudnya jalan. Waktu belajar kepada engkau aku berjalan. Aku berjalan kaki. Li'adraka barakata anfasik, agar mendapatkan yaitu berkahnya nafas-nafasmu. Artinya ketika guru menyampaikan, maka karena kita melakukan perjalanan yang katakanlah dengan sungguh-sungguh, maka kita ingin barokah dari guru yang kita ambil itu. Wa uhdhi bi uluwi isnadik, dan aku ingin mendapatkan bagian ketinggian sanadmu. Ya, sanad yang dimiliki oleh gurunya ini. Faqal, maka gurunya mengatakan, waffaqakallahu wa iyyana limardhatih. Semoga Allah beri taufik kepadamu dan juga kepada kita akan keridhaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala sa'aina lah, dan Allah menjadikan usaha kita karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul niat karena Allah taala. Wa qasadna ilaih, dan tujuan kita betul-betul menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang menunjukkan apa? Keikhlasan. Kemudian beliau mengatakan, lau kunta arraftani haqqa ma'rifati. Ini menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau. Kalau sekiranya engkau mengetahui diriku dengan sebenar-benar pengetahuan tentangku, kalau kamu tahu aku sebenarnya ini bagaimana, padahal beliau seorang syekh, seorang yang alim, orang yang punya ilmu, tapi mengatakan bahwasanya kalau kamu tahu keberadaanku sebenarnya bagaimana, lama salam ta'alayya, kamu tidak akan memberi salam kepadaku. Wala jalasta baina yadayya, dan kamu tidak akan duduk di hadapanku. Ini menunjukkan ketawadukan beliau. Setelah mengatakan itu, summa baka bukaan tawilan. Kemudian beliau setelah menyampaikan itu kemudian menangis. Syekh ini menangis dengan tangisan yang panjang. Jadi menangis karena didatangi oleh muridnya dari jauh, minta ilmunya, maka beliau mengatakan, aku ini tidak seberapa. Ya. Kemudian beliau menangis di waktu yang agak panjang.
wa abaka man hadaru, dan juga tidak hanya beliau menangis tapi juga yang hadir di sekitarnya juga ikut menangis. Summa qala, setelah beliau kemudian tidak menangis lagi, mengatakan, sebelum mengatakan sesuatu beliau berdoa, Allahumma asturna bisidrikal jamil, ya Allah, tutuplah dosa-dosa kami dengan tutupanmu yang indah. Tutuplah dosa-dosa kami dengan tutupmu yang indah, jangan ditampakkan. Waja'al tahta sitri ma tardobi anna, dan jadikanlah di bawah tutup itu, setelah kamu tutupi ya Allah, maka hendaklah jadikanlah apa yang engkau ridhoi dari kami. Ketika dosa kami sudah engkau tutupi ya Allah, maka berikan kepada kami yaitu petunjuk untuk mengamalkan apa-apa yang engkau ridhoi saja. Maka kemudian beliau berpesan kepada Yusuf bin Ahmad Asy-Syairazi, ya waladi, wahai anakku. Dianggap anak, dipanggil sebagai anak. Ya waladi, wahai anakku, ta'lamu anni rahiltu aidan li sima'is sahih. Kamu mengetahui bahwasanya aku dulu juga pernah mengadakan perjalanan untuk mencari hadis. Ini menunjukkan bukan pertama kali ketemu. Kemudian beliau mengisahkan bagaimanakah untuk mencari hadis itu, yaitu masyian ma'awalidi, aku berjalan bersama orang tuaku, min Herat, yaitu di daerah namanya Herat di Afghanistan, ila Dawudi bi Bushan, sampai menuju daerah namanya Dawudi ya, di Bushan. Wallah alam, di Bushan ini Timur Tengah ya. Kalau Busan sekarang kan Korea. Waliduna asyra sinina, dan pada saat itu aku umurku adalah asyra sinin, 10 tahun. Jadi beliau yaitu Syekh ini umurnya masih 10 tahun, ikut orang tuanya mencari hadis, fakana walidi yadu alayya, jadi ya hajara ini. Maka ketika aku diajak untuk berjalan kaki mencari hadis itu, maka orang tuaku itu memberiku 2 hajar, 2 batu untuk aku pegang, tangan kanan, tangan kiri. Wa yaqul, dan kemudian beliau mengatakan ihmilhuma, bawa 2 batu ini. Fakuntu min khaufi, karena aku takut diminta seperti itu oleh orang tuaku, ahfaduhuma biyadayya, aku jaga, aku bawa 2 batu ini. Wa amsi wa huwa yata'ammaluni, kemudian aku berjalan dan dia, orang tuaku itu selalu memperhatikanku. Bagaimanakah kondisi diriku 10 tahun ikut berjalan bersama orang tuanya ini membawa 2 batu ini. Apa fungsinya 2 batu ini? Fa idza ra'ani qad ayaitu, ketika beliau, orang tuaku itu melihat aku sudah mulai merasa lelah, amaroni an ulqiyah hajaron wahidan, maka beliau merintahkan padaku untuk melepaskan atau membuang 1 batu, karena namanya batu ini agak berat ya, namanya orang capek, akhirnya dia ya bagaimana harus menahan dengan capeknya dengan 2 batu ini. Akhirnya ketika melihat agak lelah disuruh melepas 1. Faulki, maka aku kemudian lempar atau buang 1 batu itu. Wa yakhifu anni, sehingga lebih ringan karena hanya bawa 1 saja. Fa'amsi ila ayyatabayyana lahu ta'biyah, aku berjalan lagi ya, mengikuti orang tuaku sampai merasa capek lagi. Fayaqululi, maka kemudian orang tuaku mengatakan, hal ayaita, sudah lelah lagi, sudah capek lagi. Fa'akhafu, maka aku takut, enggak berani jujur untuk mengatakan sudah capek. Wa aku katakan la, tidak wahai ayahku. Fayaqul, maka dia mengatakan lam tuqassir fil masyi, kenapa kamu kemudian kok lambat jalanmu? Capek tak? Bahasanya demikian. Fa usri'u baina yaday sa'atan, ya karena aku tidak ingin menunjukkan kelelahanku, maka aku berjalan lebih cepat sampai di depan orang tuaku. Tapi kemudian sesaat saja, summa ajizu, kemudian lelah lagi, akhirnya enggak bisa berada di depan ayahku.
Fayakhudul akhar fayulqihi, kemudian orang tuaku mengambil batu satunya itu kemudian dibuang. Fa'amshi hatta a'taba, kemudian kami terus berjalan sampai aku betul-betul capek dan lemes. Ya, syekhnya ini ketika masih kecil begitu. Fahina idzin, maka suatu saat ketika kondisi demikian, kana ya'khuduni wa yahmiluni, maka aku kemudian diambil dan digendong oleh orang tuaku. Digendong oleh orang tuaku. Wa kunna naltaqi jama'atal fallahin wa ghairahum. Saat itu kemudian kami bertemu dengan beberapa orang jamaah fallahin, petani. Ya, kalau saat itu mungkin petani kurma yang juga mengadakan perjalanan, wa ghairahum atau yang lainnya. Wa yaqulun, mereka kemudian mengatakan, nawari bantuan, ya Syekh Isa, namanya Syekh Isa. Wahai Syekh Isa, idfa ilaina hadat tifla, berikan kepada kami, yaitu anak ini yang sudah digendong oleh syekhnya ini. Nurkibu wa iyyaka ila Bushan, maka aku akan bantu engkau dan anakmu itu untuk sampai ke Bushan. Apa jawabnya Syekh ini, Syekh Isa, orang tuanya atau Syekh Isa yang jawab ya. Wa yaqul, maka dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, an-narkaba fi talabi ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku tidak mau ketika mencari hadis ini kemudian naik kendaraan dalam rangka mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal namshi, tapi aku akan berjalan saja. Perhatikan para jamaah kesungguhannya, ya, kesungguhannya, niatnya dari awal ingin sampai tujuan, ingin mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah niatnya berjalan. Ada yang nawari, maka dia tidak mau. Khawatir apa? Merubah niatnya. Wa idza ajiza arkabtuhu ala ra'si, maka kalau anakku ini capek, lelah, maka aku naikkan dia ke kepalaku. Tadinya digendong, kalau sudah capek dinaikkan di kepalanya, ya, oleh orang tuanya. Kenapa? Ijlalan li hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raja'a thawabi, untuk mengagungkan atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa min aqrani ahadun siwaya, kemudian beliau setelah itu menyampaikan, dan sekarang ini tidak tersisa dari sahabat-sahabatku seorang pun, ya, kecuali aku. Artinya generasiku sudah pada wafat, hanya aku sendirian. Hatta sorot al-wufud turhilu ilayya min amsar, hingga kemudian jadilah al-wufud, yaitu para utusan-utusan, maksudnya para penuntut ilmu dari yang seperti ini tadi, yaitu Yusuf bin Ahmad Asy-Syairazi, itu datang kepada beliau, ya, mengadakan rihlah dari tempatnya menuju kepadanya dari berbagai pelosok, menemui dia untuk apa? Mengambil hadis. Berikutnya dikatakan summa asyara ila sahibina, maka saya, yaitu Yusuf bin Ahmad Asy-Syairazi, mengatakan, kemudian guru kami ini mengisyaratkan kepada temanku namanya Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi, mengisyaratkan untuk apa? Yuqaddima li halwa, agar dia menyajikan halwa. Halwa itu kalau bahasa kita camilan, makanan ringan. Ya, makanan ringan. Fakultu, maka kau katakan, yaitu siapa? Yusuf bin Ahmad Asy-Syairazi mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai syekh, qiraati li juz'in Abi Jahm habba ilayya min aklil halwa, yaitu bacaan kepadaku, engkau membacakan untukku, yaitu satu juz dari kitab Abu Jahm, itu lebih aku cintai daripada makan makanan ringan ini. Jadi ketika sudah ngobrol bahasanya, kemudian diberikan hidangan, maka yang tujuannya Yusuf bin Ahmad Asy-Syairazi ini apa? Mendapatkan yaitu hadis dan menyampaikan apa yang dia tulis, kemudian bahasanya ditasmi'kan, yaitu disetorkan mengenai hadisnya ini.
Maka boleh katakan aku lebih suka kalau aku membaca daripada menikmati makanan ringan ini. Fatabassama, maka syekhnya tersenyum. Kemudian mengatakan kata-kata yang indah. Waqal, dan dia mengatakan idza dakhalat ta'am kharajal kalam. Kalau makanan sudah masuk, maka ucapan akan keluar. Artinya apa? Ya artinya ayo silahkan makan dulu, kalau tidak makan nggak jadi, nggak tak berikan. Ya kita nggak jadi bahas masalah hadis. Ini bagaimanakah kata-kata yang bagus dari beliau bahwasanya supaya mempersilahkan secara halus. Maka makan dulu karena sudah dihidangkan. Wa qutima lana sahnan fi halwa alfani, maka disajikan kepada kami yaitu satu piring berupa makanan yang basah, makanan ringan yang basah. Fa'akalna, akhirnya kami makan dulu ya, karena kalau tidak makan nanti tidak disampaikan riwayat dari syekhnya ini. Wa akhrajtul juz'a, setelah itu kemudian aku mengeluarkan yaitu juz yang beliau telah tulis itu sebelumnya. Wa sa'altu ihdarul asal, dan aku mohon kepada syekh kami untuk mengeluarkan aslinya, karena ketika beliau itu belajar, beliau tulis sendiri, kemudian ingin tahu aslinya yang dibawa oleh syekhnya ini. Fa'ahdaru, kemudian syekhnya menghadirkannya, memberitahukannya kitab yang aslinya itu. Waqal, dan syekhnya berpesan la takhaf, jangan khawatir, wala tahris, dan jangan tergesa-gesa. Fa inni qabbartu mimman sami'a alayya khalqan katsir, karena sesungguhnya yaitu sungguh telah aku sudah mencetak, melahirkan dari orang yang mendengarkan dariku, yaitu makhluk yang banyak, manusia yang banyak. Jadi sudah banyak yang mengambil riwayat-riwayat dariku. Fasalillahi salamah, maka mintalah kepada Allah keselamatan. Maka setelah itu kemudian setelah selesai makan tadi, kemudian faqara'tul juz'a, maka kemudian membacakan yaitu juz yang dikatakan di dalam kitabnya tadi, yaitu namanya yaitu juz Abi Jaham. Aku bacakan kepada syekhku itu. Wasurirtu bih, aku sangat senang sekali karena bisa bertemu, bisa menyampaikan hadis yang beliau sampaikan, aku setorkan lagi. Wa yassarallahu sima as-sahih wa ghairah miraran, dan Allah mudahkan untuk bisa yaitu menyampaikan hadis yang sahih dan yang lainnya berkali-kali kepada syekh ini. Walam azal fi sohbati, aku senantiasa menemani beliau, wa khidmati, dan melayaninya, ila antuwfiya, sampai beliau wafat di Baghdad, yaitu bawahnya di Baghdad, fi lailati Sulasa, di hari Rabu, malam Rabu, min Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka beberapa faidah kita ambil dari apa yang disampaikan, khususnya terkait masalah keikhlasan. Bagaimanakah para ulama zaman dahulu ketika mereka mencari hadis, bahkan hanya satu hadis, itu mereka tidak mempedulikan apa yang harus dikeluarkan, karena mereka memahami dengan mendapatkan satu hadis ini itu merupakan nikmat yang besar, merupakan sesuatu yang sangat besar, nggak perhitungan bahasa kita ya. Kalau sekarang wallahu alam masih ada nggak orang yang seperti ini? Maka di sini adalah ikhwah azani wa azakullah, mungkin kita perlu banyak murajaah, perlu banyak mengulang-ulang dan membaca kisah-kisahnya para yaitu ulama ahlul hadis ya, yang mereka melakukan perjalanan ke sana kemari untuk mendapatkan hadis, dan itu banyak sekali kisahnya. Yang intinya bahwasanya mereka lakukan itu semuanya karena memang dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, ini menunjukkan keikhlasan mereka semuanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tayyib ya ikhwah azani wa azakullah. Setelah kita menyelesaikan bagian yang pertama tentang masalah keikhlasan, kita lanjutkan sekarang masuk kepada bab yang kedua atau bagian yang kedua yang berjudul as-salafu wa khasyatuhum minallah wa muraqabatuhum lahu. Salaf dan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Allah, dan mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bab yang kedua adalah efek, adalah athar, adalah pengaruh dari yang pertama.
Kalau orang betul-betul bisa mewujudkan amalannya berupa amalan keikhlasan, maka yang muncul adalah khasyatullah, adalah ketakutan, kekhawatiran, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk melihat ciri orang-orang yang itu baik, orang-orang apakah dia itu bertakwa ataukah orang yang itu orang yang muhsin yang baik, ciri utamanya adalah dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah, yang khawatir kepada Allah dia adalah para ulama, orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu ini. Maka disebutkan sendiri terkait dengan masalah khasyatullah, itu rasa takutnya para ulama kepada Allah Ta'ala, dan mereka merasa diawasi Allah Ta'ala. Yang pertama dinukil di sini an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu annahu kana yaqulu idza qa'ada, bahwasanya beliau mengatakan ketika qa'ada, ketika duduk, maksudnya ketika duduk dengan sahabat yang lainnya atau dengan katakanlah orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau mengatakan apa? Innakum fi mumarril laili wan nahar fi ajali manqusah wa amalin mahfudah. Sesungguhnya kalian ini sedang dalam perjalanan malam maupun siang, yaitu fi ajalin manqusah, menuju ajal yang semakin berkurang. Umur kita secara angka itu bertambah, tapi ajal kita semakin berkurang. Artinya kita semakin melakukan perjalanan semakin mendekati ajal. Wa amalin mahfudhah, dan amalan-amalan yang tercatat atau terjaga. Artinya yang sudah kita amalkan itulah yang akan menjadi bekal kita. Wal mautu ya'ti bawtah, dan kematian akan mendatangi secara tiba-tiba, tidak pernah memberitahu sebelumnya. Kematian akan mendatangi secara tiba-tiba. Maka apa yang dikatakan oleh beliau Mas'ud radhiyallahu anhu, man zara'a khairan yushiku ayyasuda robah. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia nanti akan menuai atau akan memanen berupa robah, berupa kesenangan atau kebahagiaan. Siapa yang menanam kebaikan akan memanen atau mendapatkan hasil berupa kebahagiaan. Sebaliknya, wa man zar'a syarran yusiku ayyasudan nadamah. Siapa yang dia itu menanam keburukan, dia akan memanen yang namanya nadamah, penyesalan. Kita tahu ya ikhwah azani wa azakumullah para jamaah, ketika seseorang melakukan perbuatan yang dia itu tidak bisa mengontrol dirinya, misalkan tidak dipikirkan karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi dan yang lainnya akan berbuat buruk. Setelah kemudian selesai dia melakukan perbuatan itu, kemudian dia merenungkan apa yang terjadi, menyesal. Kenapa kok tadi saya melakukan ini? Itulah ketika tidak memperhitungkan apa yang mau diamalkan, hanya penyesalan. Maka beliau katakan walikulli zari'in mislu ma zara', maka setiap orang yang menanam seperti apa yang dia tanam. Orang yang menanam seperti apa yang dia tanam, hasilnya sesuai dengan yang dia tanam itu. Wala yusbiqu bati bihaddi, tidak akan ada yang mendahului orang yang lambat akan bagiannya. Artinya kalau ada orang misalkan lambat, itu tidak akan ada orang lain akan mengambil bagian orang yang lambat ini. Sebaliknya, wala yudriku haris ma lam yuqaddar ala lahu, dan tidak akan mendapatkan orang yang semangat, orang yang dia itu pengen segera, kecuali yang sudah Allah takdirkan padanya. Artinya Allah sudah memberikan takdirnya sendiri-sendiri. Allah telah memberikan rezekinya sendiri-sendiri. Orang yang lambat dia akan mendapatkan sesuai dengan upayanya. Orang yang dia itu cepat akan mendapatkan dia upayanya. Tidak akan pernah bahwasanya yang cepat ini akan mengambil bagiannya yang lambat. Yang lambat kehabisan. Karena sudah memiliki takdir sendiri
sendiri. Maka beliau katakan faman u'tiya khairan, maka barang siapa diberi kebaikan, fallahu a'tah, maka sesungguhnya Allah lah yang memberikan kepadanya. Siapa yang diberi kebaikan, hakikat yang memberi kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ringan, misalkan kita mendapatkan pujian dari orang lain, kita melakukan perbuatan amalan bukan karena orang lain, karena Allah, kemudian dipuji oleh orang, Masya Allah, kamu memang demikian, ya, mendapatkan kebaikan, maka sebenarnya itu Allah yang memberikan melalui seseorang. Waman wuqiya syarran, dan siapa yang dijaga terhindar dari keburukan, fallahu waqah, maka Allah lah yang menghindarkan dia dari keburukan, bukan atas inisiatif dirinya sendiri. Dia mengetahui, wah ini nggak bagus, saya harus menghindar, dan alhamdulillah bisa terhindar. Ketika dia mampu untuk menghindari, ini sebenarnya Allah yang menghindarkan. Ya, betapa banyak orang dia itu ingin menghindari perbuatan yang benar, ternyata dia kalah dengan hawa nafsunya, akhirnya terjerumus ke dalam yang tidak benar ini. Al-muttaquna sa'adatun, orang yang bertakwa itu adalah sada, adalah pemimpin. Orang yang memiliki ketakwaan adalah seorang pemimpin. Wal fuqaha'u qadah, adapun para fikih, ahli fikih, orang memiliki ahli fikih pemahaman, itu adalah qadah, mereka adalah penuntun, pembimbing umat ini supaya menuju jalan yang benar. Wa mujalasatuhum ziyadah, adapun kita bermujalasah, duduk bersama mereka, itu adalah merupakan tambahan, artinya fadilah, artinya keutamaan. Maka hendaklah kita itu dekat-dekat kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang memiliki ilmu. Ini adalah merupakan keutamaan. Maka pesan dari riwayat yang pertama, ya ikhwah azani wa azakumullah, bagaimanakah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memesankan kepada kita bahwasanya kita ini mau tidak mau akan berjalan menuju ajal kita. Maka kita hendaklah takut kepada Allah ketika kita tidak memiliki bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita mulai sekarang, ketika sadarnya sekarang, atau alhamdulillah sadar sebelumnya. Ingat, sebarat orang yang sedang menanam tanaman. Siapa yang dia itu menanam tanaman dengan betul-betul caranya dia perhatikan, juga kemudian perawatan diperhatikan, intinya caranya benar, baik, akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau dia sekedarnya saja, apalagi kemudian tidak dirawat, rusak, ya sudah, berarti karena caranya rusak, tidak akan mendapatkan hasil. Itulah ibarat amal kita, ya ikhwah azani wa azakumullah. Bagaimanakah kita itu bisa menanamkan amalan-amalan kebaikan ini, ibarat kita menanamkan di dunia ini dan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Tayyib, ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian riwayat yang kedua, wa an al-Fasawi, dari al-Fasawi radhiyallahu ta'ala, haddatsana Abul Yaman, mengabarkan kepada kami Abul Yaman. Wa an Haris ibni Utsman, dari Haris bin Utsman. An Abil Hasan Imran bin Nimran, dari Abul Hasan Imran bin Nimran. Beliau katakan anna Aba Ubaidah, bahwasanya Abu Ubaidah kana yasiru fil askar, beliau suatu saat pernah berjalan di tengah-tengah askar pasukan, memiliki pasukan, kemudian berjalan di tengahnya. Apa pesannya kepada para pasukan ini? Fayaqul, maka beliau katakan, ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannis, rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin lidini. Ketahuilah, bisa jadi kadang-kadang mubayyidin, orang yang dia itu memutihkan li thiyabih, memutihkan pakaiannya, mudannisin lidini, tapi dia mengotori agamanya. Dia memperhatikan fisiknya, tapi tidak memperhatikan bagaimanakah hatinya. Ala rubba mukrimin li nafsih wa walah muhin. Ketahuilah, bisa jadi orang yang dia itu memuliakan dirinya, merasa dirinya mulia, merasa dirinya memiliki kedudukan, memiliki jabatan dan yang lainnya, wa walah muhin, padahal sebenarnya dia itu terhinakan. Oleh karena itu beliau berpesan, badirus sayyiatil qadimat bil hasanatil hadisat. Badiru, bersegeralah kalian,
untuk bisa menggantikan sayyiat al-qadimat, keburukan-keburukan yang lalu, bil hasanatil hadisat, dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang dan akan datang. Maka di sini ya ikhwah azani wa azakumullah, menunjukkan bagaimanakah jangan sampai ketika kita di masa bahasanya futur, di masa kita itu down, kita masa malas untuk beribadah, kemudian begitu terus, jangan. Dan malah jangan kita melegalisasi kemudian bingung dengan orang lain. Maksudnya apa? Banyak kan kita akan mendapatkan, Ustaz, afwan, anak sekarang sedang futur, Ustaz. Anak sekarang sedang futur. Gini begini gimana, Ustaz? Dia itu sebenarnya sudah tahu obatnya gitu loh. Ya, sudah tahu obatnya, tapi masih mengharapkan orang lain. Artinya apa? Artinya kalau dia itu sudah mengetahui dirinya enggak benar, artinya sedang futur, sedang down, imannya sedang turun, ya sudah ditingkatkan. Dan dia sebenarnya tahu amalan yang diharuskan dilakukan itu apa. Bukan berarti salah untuk bertanya kepada ustadznya, enggak salah. Tapi ketika seorang memahami keilmuannya, artinya dia sebelum bertanya kepada ustadznya, ketika dia itu paham, ya dia bersegera. Bukan kemudian ketika pengen tanya ustadz, ketemu ustadz, kemudian belum ketemu, akhirnya perbuatannya masih tetap seperti itu, nunggu jawaban dari ustadz. Ustadznya misalkan baru jawab sepekan berikutnya, ya sepekan berarti dia itu masih futur terus. Ketemu lagi, gimana kabarnya setelah kemarin? Ini ustadz masih susah, masih berat sekali. Ini bukan salah ustadznya, dirinya sendiri itu yang kurang bersemangat, kurang mau merubah dirinya. Maka dikatakan badirus sayyi'atil qadimat, maka bersegeralah kamu ganti keburukan yang dahulu bil hasanatil hadisat, dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang dan akan datang. Maka Rasul juga bersabda, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, yang niscaya kebaikan akan menggantikan atau menghilangkan keburukan tersebut. Jadi tidak perlu bergantung kepada orang lain dulu, sudah tahu segera lakukan kebaikan-kebaikan. Namanya futur, namanya down, itu susah melakukannya kan, demikian. Ya harus dilawan begitu loh. Sebelum bergantung kepada katakanlah jawaban dari ustadz itu, lakukan berbagai macam, yaitu namanya kebiasaan yang baik itu diulang. Mungkin karena alasannya ketika sholat jadi nggak khusyuk, ketika ngaji jadi malas, ya itu lakukan lagi. Kalau dilakukan ya susah begitu loh. Jadi intinya ya ikhwah, maka kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada diri kita ketika kita sudah memahami tentang keilmuannya. Ketika kita memiliki pemahaman bergantung kepada orang lain, kepada teman kita, kepada ustadz kita, ya nanti akan begitu kita down, bingung menunggu orang lain, ya akan keburukannya akan berjalan terus. Naudzubillah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian berikutnya wa an ibni Syaudab, dari Ibnu Syaudab beliau mengatakan, lamma hadarat Abu Hurairah al-wafa, ketika Abu Hurairah itu mau meninggal, mau wafat, maka kemudian beliau menangis. Ketika mau meninggal, ketika sakaratul maut, maka beliau menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ma yubkik, wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Apa dijawab oleh beliau? Faqal, Abu Hurairah mengatakan, bu'dul mafazah, sungguh jauh yang namanya mafazah. Mafazah di sini itu perjalanan yang panjang. Sungguh jauh sekali perjalanan yang panjang ini. Hidup ini termasuk perjalanan yang panjang. Wa qillatiz zad, maksudnya di sini bukan hanya hidup di dunia, nanti yang terpenting adalah justru hidup yang di akhirat. Wa qillatiz zad, adapun bekal kita sangat sedikit. Wa aqabati qu'udah, dan juga rintangan ini sangat sulit sekali. Al-mubitu minha ilal jannah awin nar,
Adapun tempat kembalinya itu semuanya adalah dua hal saja, al-jannah wan nar. Sehingga beliau menangis apa? Beliau yang Masya Allah kita tahu bagaimanakah keilmuannya, kesolehannya dan yang lainnya, itu mengatakan kalau setelah mati nanti itu perjalanannya tidak sepanjang ketika masih hidup, jauh lebih panjang. Maka membutuhkan bekal yang lebih banyak. Yang di dunia ini saja kita itu untuk mencari bekal itu juga repot begitu ya, tidak mudah begitu. Apalagi setelah meninggal tidak bisa mencari lagi. Maka kemudian beliau menangis ini. Dan ketika mencari bekal di dunia ini juga tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apatah lagi ketika tidak punya bekal, nanti hidup di akhirat akan susah. Maka kembalinya orang nanti semuanya hanya dua, antara al-jannah wan nar, surga ataupun neraka. Maka ini kemudian beliau menangis karena apa? Ya karena merasa bahwasanya perjalanan nanti di akhirat tidaklah singkat, tidaklah sebentar, tapi sangat panjang sekali. Maka butuh yang namanya zad. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sudah masuk isanya. Tayyib. Allah alam bisawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan sementara sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.